Itu artinya uang saya hilang di kelas, Pak. Astaga, hilang di dalam kelas. Jumlahnya berapa, Dila? Apakah kamu udah memeriksa seluruh bagian tasmu dengan teliti? Siapa tahu terselip. Sudah, Pak. Sudah saya bongkar semua isi tas bersama Siti. Tapi tetap tidak ada. Itu uang SPP untuk 3 bulan, Pak. Ibu saya mengumpulkan uang itu susah payah dari hasil jualan kelontong. Saya takut sekali pulang. Saya pasti membuat orang tua saya kecewa berat. Aduh, membosankan banget sih hidupku ini. Kenapa rasanya cuma aku aja yang nasibnya begini amat? Orang lain setiap akhir pekan jalan-jalan, makan enak, bajunya ganti-ganti terus. Lah aku liburan cuma di dalam kamar, ditemani kipas angin rongsokan yang bunyinya seperti mau copot begini. Halo Bon, ada apa siang-siang menelpon? Yo Mario, kamu di mana? Sudah ikut nongkrong sama anak-anak di mall. Ini si Aldi baru aja beli jaket denim edisi terbatas yang kemarin viral itu loh. Keren banget, mengikuti media sosialnya langsung naik drastis sejak dia unggah foto pakai jaket itu sejam yang lalu. Kamu gak mau menyusul ke sini? Nggak dulu Bon, aku lagi agak sibuk hari ini, banyak urusan di rumah. Yo, sayang banget. Padahal kalau kamu ikut, kamu bisa sekalian numpang foto pakai jaketnya Aldi buat kontenmu. Ya, lain kali aja ya, aku lagi sibuk. Ya udah, kalau begitu, aku mau lanjut makan siang dulu di restoran atas. Dadah Mario. Sialan si Boni, sengaja banget membuatku panas, tapi dia ada benernya. Lihat anak ini, padahal satu sekolah denganku, tapi setiap hari unggah foto di tempat mewah, baju baru, sepatu mahal. Pengikutnya sampai puluhan ribu, sedangkan aku mau mengunggah foto aja bingung karena latar belakang kamarku cuma tembok retak dan berjamur begini. Kalau begini terus, sampai lulus pun aku nggak akan pernah dianggap ada di sekolah. Aku akan terus-terusan jadi bayangan yang nggak dipeduliin. Tidak bisa dibiarkan, aku harus cari cara supaya bisa kelihatan kaya secara instan. Pokoknya dalam minggu ini, aku harus punya konten yang bikin semua orang di sekolah dengki dan melotot melihatku. Masa bodoh, bagaimana caranya? Aman, semua orang udah keluar. Pasti mereka langsung ke kantin. Ini saatnya aku beraksi, mumpung gak ada orang. Tasnya Dila kebuka. Dia kan orang yang cukup berada. Pasti dia simpen banyak uang. Itu amplop SPP milik Dila. Tebal banget. Ya ampun, berarti uangnya belum sempet dia bayarkan ke bendahara sekolah hari ini. Kalau aku ambil, Dila pasti bingung dan menangis. Tapi aku benar-benar butuh modal besar buat di konten sekarang. Gengsiku di media sosial sudah di ujung tanduk. Lagi pula, orang tua Dila kan punya toko kelontong yang lumayan besar di dekat pasar. Pasti gampang lah buat orang tuanya mengganti uang ini nanti. Uang segini nggak akan membuat mereka bangkrut. Sedangkan aku, kalau nggak pakai cara ini, aku nggak akan pernah bisa membeli barang bagus seumur hidupku. Jangan sampai ada yang tahu. Mario, kamu belum ke kantin. Katanya tadi sakit perut. Oh iya Ren. Ini baru mau ke toilet lagi. Perutku masih melilit banget dari tadi. Kamu sendiri sedang apa kembali ke kelas? Ini komikku tertinggal. Takut hilang kalau ditaruh di meja saat kelas sepi begini. Kamu nggak apa-apa kan Mario? Mukamu pucat banget kayak orang ketakutan. Enggak kok, cuma menahan sakit aja. Ya udah, aku ke toilet dulu ya Ren. Oke, cepet sana, jangan sampai pingsan di jalan. Aku juga mau balik lagi ke kantin. Hampir aja, aku harus cepet sebelum ada orang lain lagi datang. Maaf ya Dila, aku nggak berniat jahat. Aku cuma minjam uang ini sebentar aja. Nanti kalau kontenku udah viral dan aku dapat banyak uang dari media sosial, aku pasti akan kembalikan secara diam-diam. Untuk sekarang, biarkan aku bersenang-senang dengan uang ini.
Selamat sore kak, ada yang bisa dibantu? Sedang mencari sepatu untuk olahraga atau untuk bersantai? Saya mau lihat koleksi sepatu olahraga terbaru yang harganya paling mahal di sini, Mbak. Yang sering dipakai artis-artis itu loh. Oh, kebetulan kita baru saja kedatangan seri terbatas yang ini kak. Mari sebelah sini, kebetulan ukurannya masih lengkap. Nah, ini salah satu sepatu terbaik kami kak. Silakan dicoba terlebih dahulu. Wah, pas banget di kakiku. Modelnya juga kelihatan sangat mewah. Memang beda ya, kalau barang mahal langsung menaikkan harga diri. Bagaimana kok? Mau sekalian dibungkus? Iya Mbak, langsung ambil yang ini aja ya. Nggak usah ditawar lagi. Tolong kotaknya bersihin ya. Saya mau langsung pakai sepatunya dari sini. Baik kak, terima kasih banyak. Wah, teman-temanku pasti iri melihatku menggunakan sepatu ini. Ini adalah sepatu paling mahal yang pernah aku beli. Aku bisa pamer menggunakan sepatu ini biar semua orang tahu kalau aku ini memang orang kaya. Sorry mas, ada yang bisa dibantu? Mau sewa motor untuk kebutuhan apa ya? Aku mau sewa motor sport yang paling cepat dan warnanya paling mencolok di sini. Ada nggak yang warnanya merah menyala kalau bisa? Ada mas, kebetulan motor sport 250 cc yang warna merah sedang siap dipakai. Tapi untuk sewanya, jaminannya harus ada kartu identitas dan uang mukanya agak besar ya mas, karena ini motor premium. Soal uang nggak usah khawatir mas, masalah kecil itu. Ini uang sewanya untuk 1 hari penuh. Aku bayar lunas di depan sekarang juga. Jaminannya pakai kartu pelajarku aja dulu ya. Baik mas, uangnya pas. Ini kuncinya, tolong motornya dijaga baik-baik ya, jangan sampai lecet. Tenang aja mas, aku sudah biasa bawa motor begini. Sore ini motor ini akan jadi saksi kalau aku bisa jadi orang paling keren di media sosial. Siap-siap aja, semua teman sekolahku bakal matanya melotot melihat unggahanku nanti. Halo semuanya, selamat malam. Akhirnya setelah seharian sibuk dengan urusan bisnis, malam ini aku bisa santai dulu di kafe favoritku. Menikmati kopi sambil menenangkan pikiran itu penting banget ya. Aduh, kurang pas posisinya. Kunci motornya harus lebih kelihatan jelas supaya orang-orang tahu kalau aku kesini nggak naik angkutan umum. Ya, buat kalian yang masih malas-malesan, jangan lupa kerja keras ya, biar bisa menikmati hidup seperti aku sekarang. Jangan cuma bisa iri melihat pencapaian orang lain. Ingat, proses tidak akan mengkhianati hasil. Sukses muda itu pilihan. Sempurna, ini pasti langsung memancing banyak komentar, biar mereka tahu kalau Mario yang sekarang sudah berbeda. Tidak ada lagi Mario yang kuper dan miskin. Nah, akhirnya saya bertemu dengan kamu. Pak Koko, sedang apa Mbak di sini? Jangan ganggu saya, pergi sana. Apa kamu bilang pergi? Kamu harus bayar dulu basreng dan kopi kaca yang sudah kamu pesan dari kemarin. Kamu belum bayar. Ini uangnya, jangan tiba-tiba datang seperti ini Mbak. Terima kasih, lain kali kalau kamu mau pesan harus langsung dibayar ya. Mentang-mentang ada sistem COD. Ya udah saya duluan ya. Kalau mau pesan langsung tap gambarnya aja di layar. Tapi khusus buat kamu ya memang harus langsung bayar. Ganggu aja, untung gak ada orang yang lihat. Bahaya kalau ada temanku yang lihat. Ada apa ini? Kenapa ramai banget di koridor pagi-pagi begini, Dila? Kenapa kamu menangis sesenggukan begitu? Ayo berdiri dulu. Ini Pak, Dila sedang tertimpa musibah. Dia baru saja kehilangan sesuatu yang sangat penting di dalam kelas. Wah,
uang SPP saya hilang, Pak. Padahal kemarin sebelum ke toilet uang itu masih ada di dalam amplop di dalam tas saya. Pas saya kembali, resleting tas sudah terbuka dan amplopnya sudah tidak ada, Pak. Saya pikir uang saya ada di rumah, tapi ternyata tidak ada. Itu artinya uang saya hilang di kelas, Pak. Astaga, hilang di dalam kelas. Jumlahnya berapa, Dila? Apakah kamu udah memeriksa seluruh bagian tasmu dengan teliti? Siapa tahu terselip. Sudah, Pak. Sudah saya bongkar semua isi tas bersama Siti. Tapi tetap tidak ada. Itu uang SPP untuk 3 bulan, Pak. Ibu saya mengumpulkan uang itu susah payah dari hasil jualan kelontong. Saya takut sekali pulang. Saya pasti membuat orang tua saya kecewa berat. Bener Pak Budi, kasihan sekali Dila. Tapi kelas memang sempat sepi saat jam istirahat pertama karena hampir semua anak ke kantin. Pasti ada orang yang sengaja memanfaatkan situasi untuk mencuri. Tenang dulu, Dila. Jangan menangis lagi. Bapak berjanji akan mengusut masalah ini sampai tuntas. Bapak akan panggil ketua kelas dan memeriksa siapa aja murid yang sempat tinggal dalam kelas tadi. Kamu ikut Bapak dulu ya ke ruang guru untuk menenangkan diri. Baik, Pak. Saya izin menemani Dila Pak, kasihan dia jika sendirian. Ya, tidak apa, Siti. Halo teman-teman netizen yang budiman, banyak banget yang mirip pesan ke aku bertanya-tanya tentang sepatu yang kemarin aku pakai. Kak Mario, beli sepatu keren itu di mana sih? Harganya berapa? Nah, mumpung aku lagi santai di taman, aku mau kasih tahu kalau sepatu ini edisi terbatas. Harganya ya setara dengan uang jajan kalian selama berapa bulan. Jadi kalau nggak punya uang, jangan mimpi bisa punya. Itu bukan punya dia, maling itu, tangkap! Iya benar, itu bukan punya dia. Kurang ajar sekali, berani-beraninya mengambil yang bukan hak. Astaga, kenapa ibu itu teriak begitu? Bikin jantungan aja. Waduh, videonya malah terlanjur terunggah lagi. Nggak apa-apalah. Paling pengikutku nggak akan menjandarinya. Aduh, kalian harus lihat video terbaru Mario yang ini. Aku tidak tahan untuk tertawa dari tadi. Lihat deh. Memangnya ada apa sih, Ti? Wah, dia pamer sepatu baru lagi ya? Gayanya udah seperti anak orang kaya paling sukses di dunia aja. Bukan sepatunya yang lucu, tapi kalian dengar suara di belakang video. Coba dengarkan baik-baik pas bagian ini. Itu bukan punya dia, maling itu, tangkap! Ya ampun, itu bapak-bapak ibunya menarik ke siapa sih? Pas sekali momennya dengan Mario yang lagi pamer sepatu, jadi kelihatan seperti Mario yang sekarang ditarik ke maling. Iya bener, kolom komentarnya langsung ramai sekali. Semuanya menertawakan Mario. Ada yang bilang kalau barang-barang Mario itu sebenarnya cuma pinjaman dan hasil menipu karena diteriaki begitu. Wah, ternyata dia seperti itu ya. Aku tidak menyangka. Kasihan sekali dia, niatnya mau pamer biar kelihatan keren, malah jadi badut di media sosial. Teman-teman di kelas lain juga sudah menyebarkan video ini di grup obrolan sekolah. Kasihan, tapi lucu sekali. Awas aja ya, netizen kurang kerjaan. Kali ini aku nggak boleh gagal. Aku akan rekam video naik motor ini biar kalian semua tahu kalau aku ini punya modal, bukan cuma minjem atau menipu seperti yang kalian tuduhkan di kolom komentar. Sore-sore begini memang paling enaknya jalan-jalan sore, menikmati angin pakai motor kesayangan. Buat kalian yang kemarin sibuk memfitnah aku di kolom komentar, lebih baik kalian diem aja deh. Nih, lihat sendiri. Motor sport merah asli dan punya aku, memangnya kalian punya. Makanya kalau iri itu bilang, jangan malah membuat cerita yang enggak-enggak.
Tunggu dulu. Ah, motor butut merusak videoku aja. Minggir gak? Sial sekali sih hari ini, suaraku jadi nggak kedengeran sama sekali gara-gara motor berasap tadi. Kenapa setiap kali aku mau ambil rekaman selalu aja ada yang gangguin yang membuatku kelihatan bodoh? Kalau begini terus, bagaimana caranya aku bisa membuktikan kalau aku ini kaya? Mario, kamu sudah pulang, no? Kok lama sekali? Ibu tadi sempat khawatir kamu kenapa-napa di jalan. Ya Bu, tadi ada urusan sebentar di luar sama teman-teman setelah pulang sekolah. Kamu kelihatan capek sekali, wajahmu juga kusut begitu. Ada masalah di sekolah? Oh iya, tadi ibu cuma masak lauk seadanya di dapur. Cuma ada tahu goreng sama sambal. Dimakan ya nak, maaf ya akhir-akhir ini ibu belum bisa kasih kamu uang jajan lebih. Apalagi buat beli barang-barang bagus seperti teman-temanmu. Jualan ibu lagi sepi sekali. Nggak apa-apa Bu, Mario nggak lapar kok. Mario langsung ke kamar aja ya, mau istirahat. Ya sudah, kalau capek langsung tidur ya. Celana sekolahmu yang robek ini sudah ibu jahitkan. Besok sudah bisa dipakai lagi. Jangan lupa berdoa sebelum tidur ya nak. Kasihan Mario, dia pasti sangat lelah di sekolah. Maafkan ibu ya nak, ibu belum bisa belikan kamu celana baru. Halo semuanya, lihat ya, kalian semua yang kemarin di kolom komentar sibuk memfitnah aku, bilang kalau barang-barangku ini palsu, pinjaman, atau hasil menipu kalian. Lihat ini baik-baik. Buka mata kalian lebar-lebar. Ini sepatu mahal asli, ini kopi mahal, dan ini motorsport milikku. Aku siarkan langsung biar kalian nggak bisa bilang ini editan. Ini asap dari mana sih? Ah, lupakan. Pokoknya kalian yang suka menghujat itu cuma iri karena nggak mampu beli. Kok kakiku rasanya longgar ya dan agak dingin. Loh, sepatuku mana? Kenapa jadi sendal jepit begini? Siapa yang menukar? Oh, sendal jepit legendaris. Katanya kaya, kok pakai sendal jepit tipis. Enggak, ini pasti ada yang ngejailinku. Oke, lupakan sepatu. Lihat kopi mahal ini. Astaga, apa-apaan ini? Kenapa kopiku berubah jadi teh tawar plastik? Enggak, motorku mana? Kenapa jadi beca hias begini? Berhenti bunyinya, tolong berhenti. Matikan kameranya, matikan. Mario, Bapak nggak menyangka kamu senekat ini. Video siaran langsungmu kemarin udah jadi perbincangan di seluruh sekolah, bahkan di luar sekolah. Tapi yang paling membuat Bapak kecewa adalah dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli semua kemarin palsu itu? Maafkan aku Pak, maafkan aku Pak Budi. Aku mengaku aku yang udah mengambil uang SPP milik Dila dalam kelas waktu istirahat. Aku bener-bener hilaf karena sangat ingin kelihatan kaya di media sosial. Astaga Mario, ibu tidak pernah mengajarimu untuk mengambil milik orang lain nak. Ibu memang miskin, tapi ibu selalu berusaha memberi kamu makanan dari uang yang halal. Kenapa kamu sampai hati melakukan ini pada temanmu? Ibu, maafkan Mario. Mario udah bikin malu ibu. Dila, aku benar-benar minta maaf. Ini semua uang SPP-mu udah utuh kembali. Aku udah menjual semua barang-barang itu. Aku nggak mengambil 1 rupiah pun. Tolong maafkan aku Dila. Aku berjanji nggak akan pernah menyentuh barang yang bukan milikku lagi. Aku kapok. Aku nggak mau lagi hidup penuh kepalsuan. Berdiri Mario, tidak usah sampai berlutut begitu. Aku sudah memaafkanmu kok. Sejak awal aku cuma bingung dan takut kalau uang itu tidak kembali. Aku senang kamu akhirnya mau jujur dan mengembalikan uang ini sebelum orang tuaku tahu.
Mario, hukuman kedisiplinan dari sekolah tetap harus kamu jalani sebagai bentuk tanggung jawab. Tetapi Bapak hargai keberanianmu untuk jujur dan mengakui kesalahan di depan semua orang. Ingat baik-baik kejadian kemarin. Pujian di media sosial itu fana, tidak ada harganya jika dibandingkan dengan kejujuran dan nama baik keluargamu. Iya Pak, aku mengerti. Mulai hari ini aku akan hidup sederhana apa adanya. Kenangan hidup jauh lebih berharga daripada semua pujian palsu itu. Maafkan Mario, Bu. Mario berjanji nggak akan mengulanginya lagi. Ibu percaya kamu. Ibu juga sudah memaafkan kamu. Saya mohon maaf atas semua yang Mario lakukan, Dila. Iya Bu, saya sudah memaafkan Mario.